Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffriyadi, NPM A120180082. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat yang berjudul Komunikasi Interpersonal antara pelatih dengan pemain klub futsal Patrimoni United Kota Bengkulu dalam membangun motivasi untuk meningkatkan prestasi. Selanjutnya, latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam permainan futsal itu ada yang namanya komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal itu adalah sangat penting dalam permainan futsal dikarenakan dalam permainan futsal ini membutuhkan komunikasi yang efektif agar permainan saat latihan maupun pertandingan dapat berjalan dengan bagus dan terencana dalam permainannya. Oleh karena itu, maka penulis membuat judul mengenai komunikasi interpersonal antara pelatih dengan pemain klub futsal Patrimoni United dalam membangun motivasi untuk meningkatkan prestasi, yakni agar mengetahui bagaimana komunikasi antara pelatih dengan pemain yang sekarang tidak efektif pada klub ini karena semakin jarangnya latihan dan seorang pelatih sudah pindah ke luar kota sejak 1 tahun belakangan ini, sehingga kemudian dapat diketahui secara pasti bagaimana komunikasi antara pelatih dengan pemain klub ini. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, atlet jarang mendengarkan instruksi pelatih. Yang kedua, ketidakseriusan atlet pada saat proses latihan. Ketiga, atlet kesulitan menerima materi dari pelatih. Keempat, pelatih kesulitan dalam memberikan pengarahan pada saat latihan. Dan yang terakhir, komunikasi antara pelatih dengan pemain tidak efektif. Selanjutnya, batasan masalah. Dari identifikasi masalah tersebut, maka peneliti memfokuskan masalah ini mengenai komunikasi interpersonal antara pelatih dengan pemain klub futsal Patrimoni United dalam membangun motivasi untuk meningkatkan prestasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana komunikasi interpersonal antara pelatih dengan pemain Patrimoni United dalam meningkatkan prestasi klub. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui keterbukaan antara pelatih dengan pemain Patrimoni United. Yang kedua, untuk mengetahui empati. Yang ketiga, untuk mengetahui sikap mendukung. Yang keempat, untuk mengetahui sikap positif. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kesetaraan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji teori komunikasi interpersonal dan pola komunikasi yang berkaitan dengan penelitian pentingnya komunikasi interpersonal pelatih dalam motivasi dan prestasi olahraga atlet klub futsal Patrimoni United, sehingga penulis mampu menjelaskan pentingnya komunikasi. Manfaat praktis. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi peneliti, kegiatan peneliti ini menjadi pengalaman yang bermanfaat untuk mendapatkan memahami dan lebih mengerti tentang pentingnya komunikasi interpersonal, terutama untuk pelatih dengan pemain Patrimoni. Bagi pelatih, memberikan suatu informasi kepada pelatih bahwa dalam meningkatkan prestasi diperlukan komunikasi interpersonal antara pelatih dengan pemain yang baik. Dan yang ketiga, bagi klub Patrimoni United, memberikan referensi bagi pelatih dalam mengetahui pentingnya komunikasi interpersonal dalam memotivasi atlet. Selanjutnya, kajian teori. Hakikat komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas manusia. Komunikasi interpersonal sebagai komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang dapat berlangsung secara tatap muka atau menggunakan media. Selanjutnya, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan antar individu di ruang lingkup pembinaan mereka, baik antara pemain dengan pelatih maupun pendirinya.
Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara orang yang biasanya dilakukan secara tatap muka dalam situasi yang pribadi maupun non-pribadi. Selanjutnya, kerangka berpikir. Komunikasi merupakan alat yang digunakan seorang pelatih untuk mendekatkan diri pada atletnya. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari pesan komunikasi interpersonal berupa komunikasi verbal dan non-verbal. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kejadian di lapangan dengan cara deskripsi dengan bentuk kata-kata. Populasi, selanjutnya populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian. Populasi penelitian adalah seluruh objek penelitian yang akan diambil sampelnya. Menurut Sugiono 2017, sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dan penelitian ini menggunakan teknik forensik sampling. Menurut Lestari dan Nugraha, forensik sampling adalah teknik penentuan sampel dan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang digunakan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Rangkaian tes kebugaran jasmani ini harus dilakukan dalam satu satuan waktu. Semua butir tes harus dilaksanakan secara berurutan terus-menerus dan tidak terputus dengan memperhatikan kecepatan dan butir tes dalam 3 menit. Selanjutnya, teknik analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya lebih banyak berupa kata-kata daripada data yang berupa angka-angka. Menurut Sugiono, langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian kualitatif berupa reduksi data, display data, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan serta verifikasi. Sekian presentasi proposal yang saya buat, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.